Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Prita Dahyani, suami Laksita, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu-Ilmu Bahan Makanan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayin Laila Ramadan, NIM 202403021102. Nama saya Lanina Akila Gojelita dengan NIM 2024 03 02 109. Nama saya Suci Amalia, NIM 2024 03 02 082. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai mutu baik dan mutu buruk pada bahan pangan segar berdasarkan pengamatan langsung. Selain itu, kami juga akan menunjukkan bahan-bahan yang kami dapatkan secara langsung. Lalu kami analisis apakah bahan tersebut termasuk kategori mutu baik atau mutu buruk sesuai dengan karakteristik ideal bahan pangan. Wortel yang kami dapatkan mulus, warnanya oranye terang merata, permukaan keras dan kering, tidak terlihat memar, tidak ada bercak busuk. Ini termasuk analisis mutu baik karena sesuai dengan karakteristik wortel segar, seperti permukaan yang halus dan padat, warna orange cerah menandakan kandungan beta-karoten tinggi, tidak berbau asam atau fermentasi, tidak ada bercak hitam, busuk atau tanda pelunakan di ujung. Nah, kalau wortel buluk itu warna pucat kekuningan atau terdapat bercak-bercak hitam atau coklat pada kulit wortel. Bentuknya itu bengkok, bercabang atau memiliki ukuran tidak seragam. Untuk teksturnya itu keras atau lembek. Jagung mutu yang kami dapatkan berwarna kuning cerah dan seragam, bijinya padat, tampak segar dan tidak kering. Ini termasuk analisis mutu baik. Bahas mutu jagung yang baik. Kalau misalnya kulit luarnya si jagung masih ada warna hijau segar, tidak layu, itu dia berarti menandakan mutu baik. Terus rambut jagungnya juga biasanya tuh kalau misalnya dia masih mutu baik itu warna coklat muda atau emas. Jadi dia tuh tidak layu gitu. Terus biji jagungnya itu masih penuh, padat, dan berderet rapi. Terus bijinya lembut dan berair, tidak ada bijinya tuh masih warna kuning cerah atau putih, tidak kepucatan gitu. Terus teksturnya kalau misalnya dipotong itu masih padat tapi empuk. Nah, kalau misalnya jagung yang buruk, itu biasanya terlihat dari kulit luarnya atau dari rambut-rambutnya. Biasanya kalau misalnya rambut jagungnya itu udah berwarna kehitaman, basah, terus juga kulit luarnya sudah menguning atau kecoklatan, itu menandakan si mutu jagung itu ya buruk. Ada bawang bombay yang kami dapatkan terlihat besar, utuh, berwarna putih mengkilap, kulitnya bersih, tidak lembek ataupun pecah. Ini termasuk analisis mutu baik. Penjelasan mutu baik dari bawang bombay yaitu ukurannya besar dan seragam, kulit tipis, kering, dan berwarna kuning muda atau coklat keemasan. Tidak bertunas dan tidak ada kerusakan mekanik, tekstur keras dan padat, tidak lembek atau lunak, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti bau menyengat atau bercak gelap. Ayam yang kami dapatkan itu sayap ayam. Untuk mutunya warna ayam pucat kemerahan segar, tidak kebiruan, tidak berlendir, dan tidak mengeluarkan bau menyengat, tampak bersih dan potongan utuh. Mutu baik dari ayam. Biasanya kalau misalnya dia ayamnya masih baik, masih segar, itu dagingnya masih warna pink kemerahan, cerah. Terus kulit ayamnya masih cerah, bersih, tidak ada warna yang mencurigakan seperti kebiruan, hijau, ataupun keabu-abuan. Terus tidak ada bercak darah di luar kulitnya itu. Dari aromanya masih khas ayam segar, tapi sedikit amis dan menyengat gitu. Terus tidak berbau busuk, asam, atau amis tajam seperti bau bangkai. Dari struktur dagingnya masih kenyal dan apabila kita tekan itu dia tuh masih kembali seperti bentuk semula. Tidak berlendir juga di bagian luarnya, bagian dagingnya, tidak basah berlebih, tidak lembek juga. Terus serat dagingnya tuh masih tampak utuh dan rapat, bukan hancur gitu atau lepas-lepas. Terus permukaan pada daging ayamnya itu tidak ada luka memar, bercak hitam, terus ada bernanah ataupun tidak ada bulu-bulu yang masih tersisa. Itu menandakan si mutu ayam itu masih baik.
Nah, kalau misalnya mutu ayam buruk itu sebaliknya dari mutu ayam baik. Biasanya warna daging ayamnya dia itu lebih ke warna pucat, kehijauan, keabuan, atau tuh malah udah biru-biru gitu. Terus kulitnya terlihat kusam, ada bercak-bercak hitam, ungu, ataupun hijau. Terus itu tuh biasanya tanda-tanda pembusukan atau kerusakan pada pembuluh darah pada ayamnya. Terus biasanya tuh aromanya tuh udah bau busuk, asam, yang amisnya lebih tajam. Terus baunya tuh kayak bau-bau bangkai. Terus baunya itu tuh karena terjadinya pertumbuhan bakteri biasanya. Terus struktur pada si dagingnya itu udah lembek, berlendir, basah berlebihan. Terus kalau misalnya kita tekan itu udah tidak padat lagi, udah nggak kembali seperti semula lagi. Terus kadang tuh terasa bergetah gitu, licin. Itu tuh biasanya menunjukkan proses terjadinya pembusukan. Terus pada permukaan si kulitnya ataupun dagingnya itu tuh biasanya ada luka terbuka atau bercak darah yang tidak wajar atau ada nanah. Terus kulitnya biasanya retak-retak atau sobek gitu. Dan banyak bulu tertinggal, itu biasanya juga dia mutu tidak baik karena ada bulu-bulu yang masih kurang bersih saat Untuk mutu bawang merah yang kami dapatkan, bawang merahnya tampak utuh, tidak ada bercak hitam atau memar, kulitnya mengkilap dan kering, warnanya ungu merata, tidak terlihat layu ataupun berkecambah. Nah, analis mutu ini termasuk mutu baik. Nasi mutu baik dari bawang merah. Pertama, umbi utuh, tidak rusak atau memar. Kulitnya kering, mengkilap, warnanya merah cerah keunguan, tidak bertunas, tidak ada bau busuk atau bercak hitam, dan teksturnya keras dan padat bila ditekan. Bawang putih, mutu yang kami dapatkan tampak putih bersih, tidak ada bercak hitam ataupun tunas hijau, permukaannya mengkilap dan utuh. Ini termasuk analisis mutu baik. Dasar mutu baik dari bawang putih. Umbinya utuh, padat, tidak kopong atau kering di dalam. Warna kulit luar putih keabu-abu atau krem tergantung varietas. Kulit kering dan utuh, tidak mengelupas atau berlubang, tidak bertunas, tidak lembek, tidak berbau busuk, dan tidak ada bercak hitam atau jamur. Dan jika dipencet terasa keras dan kokoh, bukan lembek atau basah. Ada buncis mutu yang kami dapatkan, buncis segar, panjangnya seragam, permukaannya mulus, warna hijau cerah, tidak layu ataupun keriput. Ini termasuk analisis mutu baik. Mutu baik dari buncis. Yang pertama itu dilihat dari warnanya. Warna buncis yang masih segar itu biasanya warna hijau cerah dan merata. Tidak ada kusam, tidak kekuningan atau kehitaman. Terus kedua ada teksturnya. Kalau dari tekstur buncis yang masih mutu baik itu halus, padat, renyah saat dipatahkan. Terus tidak lembek, tidak berair, dan juga tidak keriput. Selanjutnya dari permukaan buncis itu bersih, tidak ada bercak hitam, bintik-bintik coklat ataupun luka. Terus tidak berlubang atau ya terkena hama. Terus aromanya dari si buncis itu tidak berbau busuk, asam atau ada bau-bau besi itu. Terus aromanya masih khas segar, khas sayur. Terus ukurannya itu masih seragam, tidak terlalu besar, terlalu kecil, tidak bengkok juga. Jadi dia kalau misalnya segar itu dia masih lurus gitu. Nah, mutu buruknya dari buncis, dari perubahan warnanya itu sangat terlihat jelas, kayak dia tuh mulai kekuningan, kecoklatan, kehitaman. Terus itu tuh tanda buncisnya udah tua atau busuk. Terus teksturnya tuh lembek, kayak basah, keriput saat disentuh. Terus tidak ada lagi kayak renyah saat dipatahkan. Terus terdapat cacat atau hama, adanya lubang, terus ada gigitan serangga, terus jamur-jamur atau noda-noda hitam bintik-bintik di permukaan kulitnya. Terus adanya bau busuk atau asam, terus kayak kulitnya itu berlendir. Terus dia tuh tua, keras, berserat. Terus kalau misalnya udah diolah terus dimasak, pas kita nyobain itu dia tidak enak saat digunyah. Selanjutnya ada buah naga, mutu yang kami dapatkan memiliki kulit merah cerah khas, ukuran yang besar dan padat, meskipun ada sedikit bercak coklat dan bekas kering di kulit, namun tidak ada kerusakan besar atau pembusukan. Kulit tidak lembek dan bentuknya masih utuh. Ini termasuk analisis mutu baik karena warna kulit cerah,
merah tua atau merah muda tergantung varietas, kulitnya kering, tidak basah atau lendir, tidak ada aroma fermentasi, mahkota ujung daun sedikit kering masih wajar karena pada buah yang matang.